Karaeng Galesong. Tumenanga Ri Tapana. Buku ini dapat Anda temukan di Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan menceritakan tentang kisah seorang tokoh yang memiliki semangat perjuangan dan keteguhan hati dalam mempertahankan kedaulatan dan melawan penjajahan. Namanya adalah Karaeng Galesong. Pertentangan antara Belanda dan Sultan Hasanuddin semakin tegang. Hal itu disebabkan karena pihak Belanda berambisi untuk menguasai perdagangan. Di pihak lain, kerajaan Gorontalo mempertahankan diri sebagai kerajaan yang berdaulat pada zaman itu. Akhirnya, ketegangan yang memuncak membuat pihak Belanda mengadakan serangan terhadap Makassar. Peperangan tersebut diakhiri dengan ditandatangani suatu perjanjian perdamaian, yaitu Perjanjian Bungaya. Kerajaan Gorontalo, Makassar, merupakan kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Sektor politik tertata rapi, sektor ekonomi, perdagangan, berjalan lancar. Belanda, VOC, sebagai bangsa yang datang mulanya berdagang. Goa sebagai daerah yang sangat strategis dalam menghubungkan dengan kerajaan lain. Belanda menganggap penting menguasai Goa, karena sebagai penguasa di kawasan timur Nusantara saat itu. Akhirnya Belanda melakukan berbagai macam cara untuk menguasai Goa. Gorontalo dan Belanda terjadi kontak perang, mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Setelah perjanjian Bungaya ditandatangani oleh Spilman dari pihak Belanda dan Sultan Hasanuddin dari pihak kerajaan Goa, beberapa pembesar dan pendukung kerajaan Goa tidak menyetujuinya. Akibatnya, pembesar-pembesar kerajaan tersebut bersama-sama pasukan dan pendukungnya masih tetap melakukan gerakan dan perlawanan. Isi perjanjian Bungaya tersebut sangat merugikan pihak kerajaan Gorontalo, Makassar. Sebaliknya sangat menguntungkan Belanda, VOC. Peristiwa tersebut mengundang beberapa pembesar kerajaan melakukan gerakan, yaitu Karaeng Bontomaranu, Karaeng Karundung, Karaeng Tallo, Datulu, Arung Matowawajo, dan Karaeng Galesong. Dalam menghadapi kompeni Belanda, Karaeng Galesong menggunakan taktik gerilya dan aliansi. Strategi gerilya diterapkan dengan menyerang posisi Belanda secara tiba-tiba dan kemudian menghilang, dan posisi tertentu menyerang lagi. Karena menghadapi tekanan yang cukup berat, Karaeng Galesong bersama pasukannya menuju ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, Karaeng Galesong tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda dengan melakukan aliansi dengan Raden Trunojoyo di Madura, Jawa Timur. Karaeng Galesong bersama pendukungnya meninggalkan tanah Goa menuju tanah Jawa semata-mata untuk berjuang melawan Belanda, sebab di mana-mana Belanda selalu menjadi penguasa dalam bidang ekonomi dan politik. Persekutuan Karaeng Galesong dengan Raden Trunojoyo awalnya dimulai dengan jalinan pernikahan, yaitu antara Karaeng Galesong dengan putri kemenakan Raden Trunojoyo. Surutnya kemenangan Karaeng Galesong bersama Trunojoyo ketika kompeni Belanda memanggil bala bantuan Kapten Jonker dari Ambon dan Arung Palaka dari Bugis. Pada akhirnya, Karaeng Galesong meninggal dunia di Ngantang pada tahun 1679 dan Raden Trunojoyo ditangkap kemudian ditusuk dengan keris oleh Raja Mataram, Amangkurat II, pada tanggal 2 Januari 1680. Perjuangan Karaeng Galesong dilakukan sampai akhir hayatnya. Kematian Karaeng Galesong mengakibatkan para pasukannya tidak bisa berbuat banyak. Sisa-sisa pasukan Karaeng Galesong dengan dukungan orang Makassar, Wajo, Lu, dan pasukan Madura tetap melakukan perlawanan. Tetapi perlawanan yang dilakukan selalu dapat dibendung dan dipatahkan oleh Belanda dan pasukannya. Demikian kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk mengunjungi perpustakaan dan mengenal lebih dalam tentang warisan budaya kita.